Halo teman-teman, aku Wiwit Kurniawan. Selamat datang di channel ini. Kamu lagi santai, apalagi beraktivitas nih? Kalau lagi beraktivitas, pas banget. Aku mau kasih kamu sesuatu yang bisa bikin harimu lebih semangat. Tapi kalau lagi santai, ya udah, anggap aja ini obrolan ringan sambil ngopi bareng. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang aku yakin pasti pernah ada di pikiran kamu. Gimana sih caranya supaya mimpi kita nggak cuma jadi angan-angan? Kamu tahu kan, mimpi itu gampang banget dibilang orang, ah mimpi doang. Tapi buat kita yang punya mimpi, rasanya itu kayak, ya ampun, aku pengen banget ini kejadian. Jujur aja nih, aku juga pernah ada di posisi itu. Rasanya tuh kayak ada gunung gede banget di depan mata. Sementara aku cuma punya sendal jepit buat mendakinya. Tapi disinilah aku sekarang bikin video ini, berbagi sama kamu. Dan percaya atau enggak, semua dimulai dari mimpi kecil yang mungkin dulu dianggap orang enggak penting. Jadi aku mau ngajak kamu buat bareng-bareng ngerenungin, apa sih rahasia di balik mimpi-mimpi besar yang akhirnya bisa jadi kenyataan. Dan aku bakal cerita pengalaman pribadiku, ditambah kisah inspiratif dari orang-orang hebat yang juga mulai dari nol. Kamu gak sendirian kok. Yuk kita pelan-pelan kupas rahasia ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus sepakat dulu nih. Apa sih sebenarnya mimpi itu? Mimpi itu bukan sekedar keinginan biasa, tapi lebih ke arah tujuan besar yang bikin kita punya alasan untuk bangun pagi setiap hari. Kalau menurutku, mimpi itu kayak bintang utara di malam yang gelap. Kamu tahu arahnya, tapi perjalanan ke sana jelas nggak gampang. Sekarang coba pikirin deh, kamu lagi nonton video ini. Pasti di hati kecil kamu ada sesuatu yang kamu pengen capai kan? Entah itu jadi dokter, pengusaha, konten kreator, atau bahkan sesimpel bisa kasih hidup yang lebih baik buat keluarga. Apapun itu, mimpi kamu berharga banget. Kenapa? Karena mimpi adalah peta. Bayangin, kalau kamu mau pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi, tapi nggak punya peta. Kamu pasti bingung kan? Kamu mungkin bakal muter-muter nggak jelas, capek, dan akhirnya menyerah sebelum sampai. Mimpi itu peta hidup kita. Dia yang ngasih kita arah, tujuan, bahkan energi buat terus jalan meskipun jalannya berat. Dulu aku inget banget, mimpi pertamaku adalah jadi seseorang yang bisa ngasih dampak positif ke banyak orang. Tapi waktu itu, jujur aja, aku nggak tahu caranya. Apa cuma mimpi doang? Bisa jadi, tapi itu yang bikin aku terus nyari cara. Aku mau cerita sedikit nih soal tokoh yang aku kagumi, Nelson Mandela. Kamu pasti tahu dia kan? Mandela pernah bilang, "It always seems impossible until it's done." Dia berjuang puluhan tahun untuk keadilan di Afrika Selatan, dan gak gampang. Tapi mimpi besarnya itu yang bikin dia gak pernah berhenti, meskipun jalannya penuh rintangan. Sekarang aku mau tanya ke kamu, apa mimpimu? Coba renungkan sebentar. Jangan malu-malu sama dirimu sendiri. Tulis di kertas kalau perlu. Karena mimpi adalah langkah pertama buat kita tahu kemana hidup ini akan diarahkan. Sekarang kita masuk ke rahasia pertama. Mulai dari langkah kecil. Banyak orang punya mimpi besar, tapi sering keburu bingung atau takut duluan karena rasanya terlalu jauh. Ini wajar banget kok. Aku juga pernah ngerasa begitu. Tapi yang perlu kamu tahu, nggak ada perjalanan besar yang dimulai dengan lompatan raksasa. Semua diawali dengan satu langkah kecil. Coba pikirin gini deh. Kalau kamu mau naik tangga, kamu nggak bisa langsung loncat ke anak tangga paling atas kan? Kamu harus naik satu persatu, pelan-pelan tapi pasti. Aku pernah baca cerita Jack Ma, pendiri Alibaba. Kamu tahu nggak? Dia tuh dulunya gagal melamar kerja di mana-mana. Bahkan waktu KFC buka cabang di kotanya, dari 24 orang yang melamar, cuma dia satu-satunya yang ditolak. Kebayang nggak betapa sakit hatinya? Tapi dia nggak berhenti. Dia mulai dari belajar hal kecil, satu demi satu,
Sampai akhirnya dia punya visi besar buat bangun Alibaba. Aku sendiri juga ngerasain kok, dulu waktu aku baru mulai bikin video. Aku nggak punya peralatan canggih, kamera nggak ada, mikrofon jangankan mikrofon, tripod aja masih pakai DIY alias bikin sendiri dari tumpukan buku. Tapi aku mikir, kalau aku nunggu semuanya sempurna, kapan mulai? Akhirnya aku rekam pakai HP, edit pakai aplikasi gratisan, dan ya udah, aku upload aja. Awalnya nggak ada yang nonton, tapi dari situ aku belajar. Satu video jadi 2 jadi 5, dan sekarang aku bisa duduk di sini ngomong sama kamu. Jadi, buat kamu yang masih ragu buat mulai, ingat ini, nggak ada yang langsung sempurna. Mulailah dari langkah kecil yang kamu bisa. Mau itu belajar 10 menit sehari, bikin satu rencana kecil, atau bahkan cuma ngomong ke diri sendiri, aku bisa. Itu udah jadi langkah pertama yang penting banget. Ada cerita menarik lagi nih. Kamu tahu Walt Disney? Sebelum jadi ikon dunia, dia pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai kartunis. Alasannya, katanya dia nggak punya imajinasi. Ironis ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak berhenti. Dia mulai bikin karakter kecil. Salah satunya Mickey Mouse. Mickey Mouse awalnya ditolak banyak perusahaan. Tapi sekarang kita tahu siapa Walt Disney dan dampak besarnya di dunia hiburan. Jadi ingat, langkah kecil hari ini adalah fondasi buat sesuatu yang besar di masa depan. Jangan takut mulai dari nol, karena dari nol itulah semua orang sukses juga memulai. Sekarang kita masuk ke rahasia kedua yang gak kalah penting, konsistensi. Nah, aku yakin kamu pasti udah sering banget dengar kata ini. Tapi jujur ya, konsistensi itu jauh lebih gampang diucapin daripada dilakuin. Setuju nggak? Coba bayangin kayak gini. Kamu mau bikin tubuh lebih sehat, terus kamu olahraga seminggu sekali. Hasilnya pasti nggak terasa. Tapi kalau kamu jalan santai 20 menit setiap hari, dalam sebulan aja hasilnya udah beda banget. Nah, konsep ini berlaku juga buat mimpi kita. Kamu tahu nggak Cristiano Ronaldo, salah satu pemain bola terbaik di dunia. Dia punya kebiasaan latihan ekstra meskipun timnya lagi libur. Jadi waktu pemain lain istirahat, dia tetap di lapangan. Itulah kenapa dia bisa selalu ada di puncak performa. Dia konsisten. Sekarang aku mau cerita pengalaman pribadiku soal konsistensi. Dulu waktu aku mulai bikin konten, seminggu pertama aku semangat banget. Ide ngalir terus. Rasanya kayak mau bikin video tiap hari. Tapi di minggu kedua, aku mulai males-malesan. Ada aja alasannya. Capek, gak punya ide, atau ngerasa gak ada yang nonton. Tapi aku ingat sesuatu yang pernah aku baca. Hasil besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Akhirnya aku bikin jadwal. Aku tentuin kapan waktu aku bikin konsep, kapan rekaman, kapan editing, sampai kapan upload. Awalnya berat, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Dan tahu nggak? Dari situ aku ngelihat progres. Pelan-pelan aku mulai punya penonton yang setia, dan itu semua berkat konsistensi. Jadi buat kamu yang ngerasa progresnya lambat, ingat ini. Konsistensi itu seperti tetesan air yang bisa melubangi batu. Pelan-pelan tapi terus-menerus. Kalau kamu fokus ke usaha kecil setiap hari, lama-lama hasilnya pasti kelihatan. Tips dari aku, coba deh bikin target harian. Gak usah yang muluk-muluk. Misalnya, kalau kamu pengen jadi penulis, tulis aja 1 paragraf sehari. Kalau kamu mau jadi konten kreator, buat 1 ide video per hari. Yang penting, lakukan terus tanpa berhenti. Konsistensi kecil ini yang nanti bakal bawa kamu ke hasil besar. Kita sampai di rahasia ketiga, lingkungan yang mendukung. Ini nih yang sering banget diremehkan padahal punya dampak besar banget di perjalanan kita. Coba deh pikirin, kamu pernah nggak cerita mimpi kamu ke orang lain, terus malah diketawain atau diremehkan? Rasanya sakit.
Ya, aku juga pernah kok. Waktu aku bilang mau serius jadi konten kreator, ada yang bilang, "Hah? Di umur segini mau mulai? Nggak takut kalah sama yang muda-muda?" Jujur sih itu sempat membuat aku down. Tapi dari situ aku belajar, kalau kamu dikelilingi sama orang yang cuma bisa ngasih energi negatif, lama-lama semangatmu juga ikut habis. Tapi kalau kamu ada di tengah orang-orang yang suportif, yang percaya sama mimpi kamu, energi positif mereka itu nular. Kamu tahu nggak? Elon Musk pernah cerita kalau waktu dia mau bikin SpaceX, banyak temannya yang bilang idenya itu kegilaan. Bahkan katanya, roket itu mahal banget dan kemungkinan besar bakal gagal. Tapi ada beberapa orang di lingkungannya yang percaya sama visinya. Dan mereka inilah yang jadi support system Elon sampai SpaceX bisa sukses seperti sekarang. Aku juga ngalamin hal yang sama. Awalnya aku ngerasa sendirian banget. Tapi aku mulai cari lingkungan yang positif. Aku gabung ke grup kreator konten di media sosial. Dari situ, aku ketemu banyak orang yang punya mimpi yang sama. Kami saling tukar ide, kasih masukan, bahkan saling dorong kalau ada yang hampir menyerah. Percaya deh, rasanya beda banget kalau kamu punya teman-teman yang bilang, "Kamu pasti bisa." Dibanding yang bilang, "Ngapain sih capek-capek?" Kalau kamu belum punya lingkungan yang mendukung, nggak apa-apa. Kamu bisa mulai dengan gabung komunitas yang sesuai minat kamu. Aku ingat kata-kata Jim Rohn yang selalu jadi pengingat buat aku. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Jadi kalau kamu merasa energi kamu mulai melemah, coba lihat siapa aja orang yang paling sering ada di sekitarmu. Kalau mereka bikin kamu ragu, mungkin sudah saatnya kamu mulai mencari lingkungan yang baru. Dan satu hal lagi, jangan lupa buat jadi bagian dari lingkungan yang mendukung orang lain juga. Kalau ada teman yang cerita tentang mimpinya, dukung dia. Jangan malah bikin dia merasa kecil. Karena apa yang kita tabur ke orang lain, itu juga yang nanti kita tuai. Kesimpulannya, rahasia kesuksesan itu simpel kok. Mulai dari hal kecil, konsistensi, dan dikelilingi lingkungan yang positif. Kalau aku yang mulai dari nol aja bisa, kamu juga pasti bisa. Oh iya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kamu yang butuh semangat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Aku tunggu cerita sukses kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.